Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah dalam rangka bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita dan nikmat-nikmat yang lain, maksudnya nikmat yang sangat banyak ya yang Allah berikan pada kita yang kita wajib bersyukur kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang masalah yang sangat penting, yakni tentang jenis-jenis gerakan dalam sholat. Dan ini Anda sampaikan bahwa ketika saya bahas faedah yang ke-10 dalam pertemuan yang lalu, Anda berjanji akan bahas masalah ini. Yakni pas kita berbicara tentang masalah bolehnya banyak bergerak dalam sholat, yakni jawazu al-harakatil katsira fi shalah lid-darurah ya. Jadi faedah yang ke-10 kemarin ketika kita bahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 239 disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang bolehnya bergerak ya, bolehnya banyak bergerak dalam salat lid-darurah karena darurat ya, karena darurat. Ini didasari dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam ayat ke-239 surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman fa in khiftum farijalan aw rukbana ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian takut ya, dalam keadaan takut, maka salatlah dalam keadaan berjalan, rijalan. Rijal ini jamak dari rajil. Rijal jamak dari rajil, artinya masyi ya. Orang yang salat ketika dalam keadaan takut, boleh dia salat dalam keadaannya ya, boleh sambil berjalan. Dan orang yang berjalan tentunya dia melakukan gerakan yang banyak ya. Jadi orang yang berjalan tentunya melakukan gerakan yang banyak. Ini dalil tentang bolehnya melakukan banyak gerakan dalam sholat, tapi lid-darurah, dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan darurat artinya ada kebutuhannya dan darurat, seperti dalam keadaan perang ya, dan seterusnya. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gerakan dalam sholat ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali tentang dua ayat yang
kita baca dalam pertemuan yang lalu, di mana kita bahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menjaga salat-salat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 238, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah atau peliharalah salat-salat, ya, was salatil wusta, dan salat wusta. Maksud salat wusta adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kalian takut, maka salatlah dalam keadaan berjalan. Aw rukbana, atau dalam keadaan berkendaraan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Apabila kalian sudah dalam keadaan aman, artinya merasa aman, maka fadhkurullaha, sebutlah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya salatlah. Ya, salatlah seperti biasanya. Yani seperti dalam keadaan seperti dalam keadaan aman kembali. Ya. Fadhkurullaha kama 'allamakum, sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian, ma lam takunu ta'lamun. Ma lam takunu ta'lamun, apa yang kalian sebelumnya tidak mengetahuinya. Nah, sekali lagi dalam faedah atau fikih yang disebutkan dalam pertemuan yang lalu, diambil dari ayat yang mulia ini hukum bolehnya bergerak dan banyak bergerak dalam solat, tetapi lid-darurah. Lid-darurah, yakni ada darurat, ya, karena darurat. Nah, kalau misalkan, ya, orang bergerak dan banyak bergerak tapi tidak darurat, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram dan bisa membatalkan salat. Ya, dan bisa membatalkan salat, dan ini jenis yang kelima yang insyaallah taala akan kita bahas. Ya. Anda akan bacakan perkataan beliau rahimahullahu taala tentang hal ini, tentang hukum bergerak dalam salat. Yani beliau sebutkan ada jenis-jenis gerakan dalam salat ketika beliau menjawab pertanyaan, ya, hukum siwak ketika salat. Hukum siwak di tengah-tengah salat. Hukum bersiwak di tengah-tengah salat. Ya. Hukum bersiwak di tengah-tengah salat, kata beliau, bisa hukumnya bid'ah, ya, bisa hukumnya makruh. Ya. Bisa bid'ah, bisa makruh. Ketika seseorang salat, kemudian di tengah-tengah salat dia siwakan. Ya, dia siwakan, dia meyakini bahwa ini merupakan bagian daripada ibadah, maka masuk ke dalam hukum ini, bid'ah. Tetapi kalau hanya sekedar siwakan, ini makruh, abath, karena dia bergerak, ya, dalam salatnya yang mana tidak ada hajat di situ. Nah, setelah itu beliau berkata bahwa salat, yani al-harakat fi salat, yani hukmu al-harakat fi salat, hukum bergerak dalam salat, ulama mengatakan bahwa gerakan-gerakan dalam salat itu terbagi menjadi 5 bagian. Terbagi menjadi 5 bagian. Ya. Yang pertama, harakatun wajibah. Harakatun wajibah. Gerakan yang wajib. Yang kedua, harakatun mustahabbah. Al-harakatul mustahabbah. Gerakan yang sunnah. Yang ketiga, al-harakatu al-mubahah. Gerakan yang mubah. Yang keempat, al-harakatul makruha. Gerakan yang dihukumi makruh. Dan yang kelima adalah al-harakatu al-muharramah. Gerakan yang haram. Yang dihukumi haram. Baik, kita akan bahas satu persatu dari maksud gerakan tersebut. Nah, yang pertama, ya, al-harakatu al-wajibah. Gerakan yang wajib dalam salat. Nah,
Apa yang dimaksud dengan gerakan yang wajib? Gerakan yang wajib ini, gerakan yang erat hubungannya terkait dengan apa? Dengan sah atau tidaknya sebuah salat. Ya. Yani fahiyya allati tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah. Keabsahan salat itu berdiri di atasnya. Ya. Jadi gerakan yang wajib ini adalah gerakan yang sangat terkait dengan keabsahan sebuah salat. Ya, maksudnya apa? Ai al-harakatul lati in fa'altaha sahhat salatuka wa illam taf'alha batalat. Maksudnya adalah gerakan yang apabila engkau melakukannya maka salatmu dikatakan sah. Ya. Dan apabila engkau tidak melakukannya maka salatnya batal. Salat engkau tidak sah alias batal. Ya. Jadi ini yang pertama, gerakan yang wajib. Sekali lagi, gerakan yang wajib ini sangat terkait ya, berhubungan dengan apa? Dengan sah atau tidaknya salat kita. Justru kalau kita bergerak ya, maka sah salat kita. Kalau kita tidak bergerak, maka tidak sah salat kita alias batal. Ya. Baik. Contohnya apa? Mithalu dzalik, beliau kasih contoh. Ada seseorang salat. Ya. Seseorang salat, kemudian dia ngelihat di gutrohnya ini yang dipakai oleh orang Arab di kepalanya ini, gutroh, ya. Atau saya kasih contoh peci lah, ya, peci yang dipakai oleh seseorang ketika sholat, ya. Kita biasanya orang Indonesia pakai peci kan. Nah, pakai peci ketika sholat. Nah, orang yang sholat kemudian lihat di pecinya atau di kutrohnya ada najis, ya, ada najis, ya. Maka di sini wajib bagi dia untuk bergerak, untuk membuka pecinya atau gutrohnya supaya tidak sholat membawa najis. Oke, supaya tidak membawa najis ketika apa? Ketika sholat. Nah, kalau misalkan dia diam saja, tidak bergerak, dia sholat bawa najis, sholatnya batal, tidak sah. Ya, maka ketika dia tahu, oh di kepala saya, di peci saya, ya, atau di gutroh saya, kalau kita pakai gutroh, ya, ada najis nih. Kemudian bergerak tidak nih, kan dalam sholat nih, ya, maka perlu diketahui kalau kita tidak melepaskan peci, sholat kita apa? Batal. Dan melepaskan peci butuh apa? Butuh adanya gerakan. Kita bergerak, tangan kita bergerak, ngambil peci tersebut atau gutroh tersebut, kemudian kita letakkan, ya, di tanah atau di lantai misalkan. Ini kan ada gerakan di sini, ya. Nah, gerakan ini gerakan wajib. Justru kalau tidak bergerak, maka batalah sholat orang tersebut atau batalah sholat kita kalau kita melihat apa? Ada najis. Nah, Syekh berkata, wa dalilu dzalika, dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, ya, mengimami para sahabat. Di sini shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata para sahabat, Rasulullah SAW mengimami kami, ya, pada suatu hari. Falamma kana fi ba'di salatihi khala'an 'alaihi. Ya, ketika di sebagian salat beliau sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah salat beliau melepaskan dua sandalnya. Ya, di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, ya, dalam Kitabus Shalah bab shalah final. Ya. Rasulullah SAW melepaskan dua sandalnya. Fa wada'ahuma an yasarihi, dan Rasulullah SAW meletakkan dua sandalnya di sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'an nasu dzalika khala'u ni'alahum. Ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in
melihat hal tersebut, maka mereka langsung melepaskan sandal-sandal mereka. Ya. Falamma qada salatahu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, Rasul SAW berkata kepada para sahabat, "Ma balukum alqaitum ni'alakum?" Kenapa kalian yakni melepaskan sandal-sandal kalian? Kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Kemudian para sahabat Rasulullah SAW menjawab, "Ra'ainaka alqaita na'laika fa alqaina ni'alana." Kata para sahabat, kami melihat engkau, wahai Rasul, kami melihat engkau melepaskan dua sandal engkau. Fa alqaina ni'alana. Maka kami pun melepaskan sandal-sandal kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasul berkata, "Inna Jibrila atani." Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku. Fa akhbarani anna fihi ma qatara. Dan Jibril menghabarkan kepadaku bahwa ada pada dua sandalku qatara, yakni kotoran yang najis, ya, atau adza. Ya. Hadisnya sekali lagi diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya. Nah, kita lihat Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan apa? Dua sandalnya. Dan para sahabat Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan dua sandalnya. Mereka kira bahwa itu juga yang harus dilakukan di tengah sholat. Ketika Rasul melepaskan dua sandal, tanpa pikir panjang para sahabat Rasul kita SAW melepaskan sandal-sandal mereka. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian mengikuti, yakni melepaskan sandal-sandal kalian? Kemudian para sahabat Rasul SAW mengatakan, kami lihat engkau melepaskan dua sandal engkau, maka kami pun melepaskan sandal-sandal kami. Rasul SAW memberikan alasan kenapa Rasul melepaskan dua sandalnya. Rasul berkata, tadi ada Jibril datang kepadaku dan menghabarkan padaku bahwa dalam dua sandalku tadi ada najis. Nah, dari sini kita mengetahui Rasul SAW bergerak dalam sholat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita tahu ada najis ya di sandal kita atau di peci kita atau di gutroh kita, nah maka kita lepaskan. Nah, sholat di atas sandal kalau misalkan yakni seperti di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak di atas tanah sholatnya, ya. Atau kita misalkan sholat di lapangan, ketika sholat Id, ya kita pakai sandal. Nah, karena takut ada yang bertanya, kok sholat pakai sandal di masjid, ya. Nah, ini jawabannya. Taib. Syahidnya tadi bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwa ada najis. Oleh karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sandal beliau dan di sini ada gerakan, ya. Dan ini dalil bahwa gerakan yang dibolehkan dan gerakan yang wajib. Kalau tidak bergerak untuk melepaskan salah satu yang kita pakai dalam tubuh kita yang ada najis, maka justru sholat kita apa? Sholat kita batal. Wa kadzalika law kana al-insanu yusalli ila ghairi al-qiblah. Contoh yang lain, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu juga ketika seseorang sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Ya. Misalkan ada seseorang yang berkata kepada orang yang sedang sholat, al-qiblatu ala yaminik. Kiblatnya di sebelah kananmu. Ya. Dia salah dalam menghadap ke kiblat. Fahuna yajibu alaihi an yanharifa ila jihatil kiblah. Maka yang sholat tadi dalam keadaan seperti ini, kondisi seperti ini wajib untuk bergerak tentunya. Menyerong, menghadap ke kiblat. Wa hadhihi al-harakah wajibah. Gerakan ini wajib. Ya, li'annahu law baqiya ala mastakbalahu awwalan la batalat salatuhu. Karena apa? Karena kalau dia tetap menghadap kepada arah selain kiblat, maka sholatnya apa? Sholatnya batil. Sholatnya batal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, "Bainan nasu bi Quba'in fi sholati subuh." Ya, ketika para sahabat di Kuba ya dalam sholat subuh, idh ja'ahum atin. Datanglah seseorang.
Datanglah seseorang. Faqal, kemudian orang itu berkata, para sahabat sedang di mana? Di Masjid Quba. Kemudian para sahabat lagi sholat. Kemudian datang seseorang yang menghabarkan, ya, dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Quran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini telah diturunkan Quran kepadanya. Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bata, dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghadap kepada Ka'bah dalam salatnya. Fastaqbiluha, maka hendaknya kalian menghadap ke Ka'bah dalam salat kalian. Ya. Wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Awalnya wajah mereka menghadap ke Syam. Setelah mendengar kabar dari sahabat tadi, mereka memutar, ya, menghadap ke Ka'bah. Nah, lihat. Jadi ada gerakan di sini. Gerakan awalnya menghadap ke Syam, kemudian mereka mutar menghadap ke Ka'bah. Ya. Lihat kata Syekh, wasaratil qiblatu allati kanu yusalluna ilaihi awalan khalfahum lianna mustaqbil asy-Syam mustadbirul Ka'bah wa mustaqbil al-Ka'bah mustadbirus Syam. Ya, jadilah kiblat mereka yang mereka awal kali salat itu, ya, kiblatnya berada di belakang. Ya, di belakang mereka. Karena orang yang menghadap ke Syam, Syam itu, maksud Syam itu, kalau sekarang ya, Syam itu mencakup 5 negara, kata Syekh Masyhur Hasan Salman. Kalimat Syam, ya, Baitul Maqdis sini, masuk ke Syam. Dan Syam, istilah Syam itu, ya, kalau sekarangnya mencakup 5 negara. Ya, Yordania, Filistin, Palestina, kemudian Suriah, kemudian Lebanon, wa ba'dul Irak, dan sebagian negeri Irak, bukan semua Irak, tapi sebagian negeri Irak. Ini yang disebut oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Ya. Nah, yang menghadap ke Syam tentunya membelakangi apa? Ka'bah. Yang menghadap ke Ka'bah membelakangi Syam. Nah, muter itu para sahabat Rasulullah alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi perhatikan di sini dalil, ya, ada dalil bolehnya bergerak. Ya. Ada satu faedah yang ingin Anda sampaikan di sini. Lihat, di hadis Abdullah bin Umar ini, hadis tadi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tentunya. Abdullah bin Umar bercerita kepada kita, bainan nasu bikuba'in fi salatis subh. Ketika manusia di Masjid Kuba untuk salat subuh. Ini menunjukkan, ya, bahwa Masjid Kuba pun sebenarnya, ya, ada kejadian, ya, yang sangat besar di sini, bahwa para sahabat salat dalam 2 kiblat. Ya. Kiblat yang pertama ke Syam, dan kiblat yang kedua kemana? Ke Ka'bah. Ya. Oleh karena itu, menentukan ada masjid kiblatain khusus di Madinah, ini kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Dan ini disebutkan oleh Syekh Sulaim Ruhaili. Kalau misalkan disebut ada masjid khusus kiblatain, maka Masjid Kuba juga disebut kiblatain. Kalau alasannya adalah ketika sahabat Rasulullah SAW itu sholat pertama menghadap ke Syam, kemudian menghadap ke Ka'bah, disebut Masjid Kiblatain. Justru ada di hadis Bukhari ini sangat jelas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menghabarkan pada kita perpindahan dari menghadap kiblat dari arah Syam ke mana? Ke Ka'bah juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang sholat di Kuba. Oleh karena itu, para ulama atau sebagian ulama seperti Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala mengatakan bahwa Masjid Kiblatain juga Kuba. Kuba ini kalau bisa dikatakan Masjid Kiblatain. Ya. Oleh karena itu menentukan kita ke Kiblatain khusus, kemudian tabaruk di sana, kemudian mengadakan ibadah dan seterusnya dan seterusnya, ada keberkahan dan seterusnya, ini tidak dibenarkan. Ya. Nah, itu.
Jadi kalau kita misalkan ke Madinah, ya, kita kalau ke Kuba langsung kita ini juga mesti kiblatain mestinya ya. Cuma kita sebut bahwa Kuba adalah Kuba, Masjid Kuba, dan ada keutamaannya. Yakni orang yang sholat di Masjid Kuba itu mendapatkan apa? Mendapatkan pahala seperti mendapatkan umroh, ya, seperti mendapatkan umroh dengan syarat dia bersuci dulu di rumahnya atau di hotelnya sebelum sholat di Kuba, ya. Nah, jadi ini harus kita pahami bahwa Kuba pun, ya, itu pernah terjadi di situ kejadian yang luar biasa yang tadi disebutkan. Para sahabat, ya, melakukan sholat menghadap ke mana? Ke Syam, dan dalam sholat itu juga sholat subuh menghadap ke mana? Ke Ka'bah, ya. Oleh karena itu tidak harus kita, ya, datang ke Masjid Kiblatain kemudian cari keberkahan dan seterusnya, bahkan itu hal yang menyelisihi, ya, bisa disebut bid'ah, ya. Kenapa? Karena Kuba juga bisa disebut kiblatain. Bahkan mungkin masjid-masjid yang di Madinah, ya, itu yang dulu, ya, itu bisa dikatakan masjid kiblatain rata-rata, karena pernah para sahabat sholat ke Asyam dan sholat ke mana? Sholat ke Ka'bah. Nah, ini contoh yang kedua. Berikutnya, ya, Syekh menambahkan apa? Menambahkan keterangan, kata beliau, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwal ma qadima al-Madinah yusalli ila Baitul Maqdis. Nabi SAW pertama kali datang ke Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, ya, ya. Wa baki ala dzalika sanatan wa arba'ata ashhur atau sanatan wa sab'ata ashhur, dan melakukan itu terus sampai 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 7 bulan. Thumma ba'da hadha umira an yatawajjah ila al-Ka'bah. Setelah ini diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 144, dan Anda sudah bahas ayatnya dalam pertemuan yang lalu, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami sering lihat, ya, wajahmu, ya, kau menengadahkan wajahmu ke langit, ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan, ya, palingkan engkau ke arah kiblat yang kau sukai, yang kau ridai, maksudnya ke Ka'bah, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu ke arah al-masjid al-haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat 144, ya. Inilah dua dalil tentang jenis gerakan yang pertama, yakni gerakan yang wajib, ya, al-harakatu al-wajibah. Al-harakatu al-wajibah. Jadi kalau kita tidak bergerak malah salat kita batal. Yang kedua, al-harakatul mustahabbah, gerakan yang dicintai atau disunnahkan, ya. Gerakan yang disunnahkan ini gerakan yang terkait erat dengan apa? Dengan kesempurnaan salat. Sekali lagi, dengan tamam as-salah, dengan kesempurnaan salat, bukan dengan keabsahan salat, bukan dengan sehatnya salat, ya. Jadi kalau yang pertama gerakan wajibah ini hubungannya dengan keabsahan salat, sah tidaknya salat. Gerakan yang sunnah ini gerakan yang hubungannya dengan apa? Dengan kesempurnaan salat. Baik. Wa min dzalika, di antara hal tersebut adalah fiilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Fa innahu radhiyallahu anhuma min hirsihi 'ala al-ilmi bata dzata lailatin 'inda khalatihi Maimunah
ummil mu'minina zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari. Ya, ini dalilnya, gerakan yang disunahkan. Ya, gerakan yang disunahkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan gerakan, ya, telah melakukan gerakan bergerak, ya, gerakannya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini karena hirsnya, yakni semangatnya beliau radhiyallahu anhuma. Jadi beliau punya antusias untuk mendapatkan ilmu, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam beliau menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah, Ummul Mukminin. Beliau adalah salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam, berdiri sholat malam, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ikut menjadi makmum, ya, ikut menjadi makmum beliau. Kemudian beliau berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul, kemudian beliau berdiri di sebelah kirinya, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepalanya dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memegang kepalanya dari belakang. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ibnu Abbas di posisi sebelah kanan beliau, ya, di sebelah kanan beliau, ya. Nah, jadi Rasul SAW memegang kepalanya kemudian memutar Ibnu Abbas untuk sholat di samping kanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gerakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Ibnu Abbas. Dan gerakan ini untuk menyempurnakan sholat. Karena apa? Karena kalau makmum itu satu, ya, sunnahnya adalah berdiri di sebelah kanan imam, sejajar, ya, di sebelah kanan imam, tidak mundur sedikit. Tidak, ada sebagian kita yang di belakang mundur sedikit. Tidak, sejajar dengan imam di sebelah kanan imam. Ya. Nah, ketika Ibnu Abbas sholat di samping kiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan makmum sendiri, Rasul memutarkan beliau, menggerakkan beliau, dan Rasul pun bergerak, memindahkan beliau, menjadikan beliau posisinya di sebelah kanan. Ya. Nah, ini. Wa kadzalika, contoh yang lain, wa kadzalika law kana al-musalli yusalli fi as-saffi fara'a furjatan fi as-saffi alladhi amamah فإنه يستحب له أن يتقدم إلى هذه الفرجة. Ya. Begitu juga seandainya orang yang dia sholat di shaf, ini bermakmum, ya. Kemudian dia melihat ada celah di shaf yang dia lihat di depannya, ada kosong, ya. Maka disunnahkan baginya untuk maju ke celah tersebut, menutup tempat yang kosong tersebut, ya. Li'anna dzalika min tamamis shalah. Karena hal itu termasuk kesempurnaan salat, ya. Jadi merapikan shaf, meluruskan shaf, merapatkan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Ini disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami as-shalah." Ya. Contoh yang lain, wa kadzalika law kana fi jaybihi syai'un yu'dhihi fi salatihi. Begitu juga kalau ada orang salat, kemudian di kantongnya ada sesuatu yang mengganggu dia dalam salatnya. Wa yushawwish 'alaihi fa akhrajahu min jaybihi. Kalau ada yang mengganggu dia, maka dia keluarkan dari kantongnya. Ya, dia keluarkan dari kantongnya. Wa wada'ahu fil ard. Kemudian dia boleh letakkan di mana? Di lantai. فإن هذه الحركة مستحبة لأنها من تكميل صلاته.
Dan gerakan ini adalah gerakan yang sunnah karena merupakan penyempurna sholatnya. Contoh yang lain misalkan, ada di antara kita yang sholat, ya, kemudian ada dia lupa, ya, membuat mati HP-nya atau men-silentkan HP-nya, ya. Dia pas lagi sholat ada bunyi, ya, bunyi HP-nya ada yang nelpon. Apa yang dilakukan? Apakah diam atau dia matikan itu HP? Ya, jawabannya adalah matikan HP itu. Ya, dan ini gerakan yang mustahabbah. Gerakan yang mustahabbah. Apalagi kalau naudzubillah ada sebagian dari kita kaum muslimin, ya, ini juga harus diperhatikan, ya. Ringtone-nya itu bunyinya ada musik, ya enggak akhiri. Ada sebagian. Banyak, ya. Ini ganggu orang sholat, ya. Ganggu orang sholat, ya. Dangdutan lagi, ya kan? Imamnya lagi baca, imam terganggu, dan makmum yang lain jadi nggak khusyuk, ya. Ringtone-nya itu musik rock, ada yang dangdutan, ada macam-macam, hatta suara azan itu nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Kalau misalkan ada bunyi tertentu, ya, itu jangan diam saja, karena ada sebagian kita meyakini kalau bergerak nih batal nih sholat nih, gitu ya. Didiemin saja itu HP-nya bunyi itu, ganggu kaum muslimin yang lagi sholat. Diam gitu. Ya. Ini tidak benar. Ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan nih bagi kaum muslimin yang sholat, ya. Ketika ada HP berbunyi, ambil tuh si HP. Ya, ambil, matikan. Ya, matikan, kemudian kantongin lagi. Inilah mereka menyempurnakan apa? Sholat. Ya. Ini. Ini jenis gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga, al-harakatu al-mubahah. Gerakan yang mubah. Ya, gerakan yang mubah. Baik. Gerakan yang mubah ini kaidahnya bagaimana? Atau jenisnya bagaimana? Atau keterangannya bagaimana? Lihat. Hiyal harakatul yasiratu idza kanat lihajatin. Gerakan yang mubah ini gerakan yang ringan. Yasirah. Yasirah ini ringan, sedikit. Tapi ada qaid di sini. Idza kanat lihajah. Ketika ada hajat, ketika ada butuh, ketika kita butuh untuk melakukannya. Ini gerakan yang mubah, ya. Nah, fa in kanat lihajatin fa innaha takunu mubahah. Kalau ada hajatnya, maka gerakan ini mubah, artinya dibolehkan. Contohnya apa? Ya, ini contohnya agak aneh nih. Ya, contohnya agak aneh. Mungkin sebagian kita terkaget-kaget dengan contoh ini. Ya, tapi kita lihat dalilnya. Ya. Lihat. Wa min dzalika law anna rajulan minan nasi ata ilaika wa anta tusalli faqala a'tini al-qalama min fadlik liaktuba fihi fa akhadtahu min jaybika wa a'taytahu iyyahu fala haraj. Fa hadhihi harakatun yasiratun lihajah. Ya. Baik. Contohnya adalah kalau ada seseorang dari kalangan manusia datang kepada engkau, kamu lagi sholat. Kau lagi sholat. Misalkan lagi sholat duha, ya. Datang orang. Orang tersebut bilang, saya minta penamu. A'tinil qalam. Ya. Min fadlik. Ya. Supaya agar saya nulis. Mungkin orang itu lagi ingin nulis apa lagi, darurat, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kita lagi sholat, atau antum lagi sholat, Anda lagi sholat. Kata Syekh Utsaimin, kau ambil itu kolam dari kantong, ya. Kemudian kau serahkan kepada yang minta itu. Ini kata beliau fala haraj, ini tidak mengapa. Karena apa? Ini gerakan yang ringan. Harakah yasirah dan ada hajat. Ada kebutuhannya. Baik. Apa dalilnya? Kita perhatikan, harus perhatikan dalilnya. Ya. Ada nggak dalilnya? Nah, perhatikan dalilnya. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dua dalil. Dalil yang pertama, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Nasa'i. Ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fataha al-baba li Aisyah wa huwa yusalli.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha dan beliau lagi apa? Lagi sholat. Beliau lagi sholat. Aisyah datang, kemudian Rasulullah SAW membukakan pintu untuk Aisyah. Ya, ada gerakan tidak di sini? Ada gerakan, yasirah, gerakannya sedikit, ya, dan ada hajatnya. Baik, dalil yang kedua. Dalil yang kedua dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bin nasi wa huwa yahmilu Umamah binta Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami manusia dan beliau menggendong Umamah binti Zainab. Ya. Artinya kalau bahasa Jawa ngemban, ya. Ya. Beliau membawa Umamah bintu Zainab. Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah, binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucunya beliau. Umamah cucunya beliau. Rasul SAW lagi sholat, Rasul menggendong cucunya. Ya. Kalau begini menimang, ya. Menggendong, ya. Sama, ya. Kemudian inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadduha min kibali ummiha. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kakek dari Umamah dari ibunya, ya. Fakana yahmiluha wa huwa yusalli bin nas. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggendongnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat. Fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha 'alal ardi. Apabila Rasul bangkit berdiri, Rasul SAW menggendongnya. Dan apabila Rasul SAW sujud, Rasul SAW meletakkan Umamah di atas lantai. Ya, ini ada gerakan. Ya, tapi yasirah. Dan ada hajat. Dan ini boleh. Ya, ada hajat dan ini boleh. Jadi gerakan yang yasirah ada hajat. Contoh yang lain kalau misalnya ada nyamuk, ya, ada nyamuk. Kemudian kita lagi sholat. Ada hajat tidak di sini? Ada hajat. Ya. Gatel kan? Gatel kita garuk. Ya. Jangan diam saja. Oh, tahan gitu, ya. Karena gerakan nanti batal sholatnya. Gitu, ya. Nggak apa-apa, digaruk. Ya. Nah, karena ada pendapat yang mengatakan kalau gerakan lebih dari 3 kali batal. Pun itu saya pernah belajar soalnya, itu ada perbedaan, ada kriterianya, ada caranya. Jadi gerakannya begini. Jadi kalau supaya tidak 3 kali gerakan itu, ya, misalkan gatel nih di pipi misalkan, ya. Kita lagi sholat, kemudian kita gerak 1, 2, gitu, 1, gitu. Ini harus ditempelkan begini, kemudian harus begini. Cara ngukurnya, garuk nih. Loh, ini gerakan berapa ini? Kan gitu. Berkali-kali kan? Apa bedanya dengan begini-begini? Ya kan? Nah, ini tentunya hal yang harus dibahas lagi. Ya. Nah, dan tentunya kita beribadah harus dibangun di atas dalil, ya, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini gerakan yang apa? Gerakan yang mubah, gerakan yang ketiga. Gerakan yang keempat, jenis gerakan yang keempat, al-harakatu al-makruha. Al-harakatu al-makruha, gerakan yang makruh. Ya, gerakan yang makruh. Nah, gerakan yang dihukumi makruh. Bagaimana keterangannya? Apakah itu? Ya, perhatikan. Hiya al-harakatu al-yasiratu idza lam yakun laha hajah. Dia adalah gerakan yang ringan apabila tidak ada hajat. Apabila tidak ada hajat untuk melakukannya. Sama seperti gerakan yang mubah. Ya. Tapi bedanya, kalau yang mubah ada hajat, kalau yang makruh tidak ada hajat. Ya. Gerakan yang ringan ada hajatnya, ini mubah, boleh. Gerakan yang ringan tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. Tapi belum membatalkan sholat. Ya.
Contohnya, kama yaf'aluhu katsirun minan nas. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak manusia. Fatajiduhu yukhrijus sa'ata yanzuru ilaiha biduni haja. Ya, kau lihat orang tersebut, seseorang mengeluarkan jam, kemudian melihat jam tanpa ada hajat. Misalkan jamnya dikantongin, kemudian dibuka, dilihat. Nah, masukin lagi. Ini tanpa hajat. Ini makruh. Ngapain dia ngeliat jam? Kan gitu. Wa yukhrijul qalama min jaybihi biduni hajat. Keluarkan pena dari kantongnya tanpa ada hajat. Ya. Wa yu'addilu wad'as sa'a fi yadayhi biduni hajat. Atau memperbaiki letak jam pada tangannya tanpa ada kebutuhan. Misalnya gini, jamnya mengsol begini, lagi sholat, gini. Nah, begitu. Ya. Tanpa ada hajat. Ya. Ini muskilah. Wa rubbama yatajarra'u ala a'dham min hadha, ala a'dhama min hadha. Wa rubbama yakunu qad nasiya syai'an fa dzakarahu wa huwa yusalli fa akhraja al-qalama wa kataba ma nasiya. Dan terkadang ada orang yang lebih berani dari ini. Ini lebih ngaco, bukan lebih berani, lebih ngaco ya orang ini. Ya. Dia lupa sesuatu, kemudian pas di sholat ingat sesuatu itu. Dia keluarkan kolam, dia tulis kemudian masukkan lagi. Ini ngawur ya, orang ini ngawur. Nah, imma bi rahatihi aw imma bi waraqatin yukhrijuha min jaybihi. Kullu hadha makruh. Semua yang disebut tadi apa? Makruh, ya. Li'annahu 'abathun la yahtaju ilaihi al-insan wa la tata'allaqu bihi maslahatus shalah. Kenapa? Karena ini abath, main-main. Manusia enggak butuh pada hal ini, tentang hal apa yang dia lakukan ini enggak butuh ya sama dia, kemudian dia bergerak. Kemudian tidak berhubungan dengan maslahat salatnya. Ya. Oleh karena itu, kadang orang nih ya salat kemudian dia keluarkan HP ya. Kemudian dia baca. Nah, kemudian main-main HP kayak gini. Ini enggak benar. Ya, ini enggak benar. Perhatikan, ini tidak dibenarkan. Ya. Ada sebagian orang melakukannya, bahkan di medsos ada tuh yang melakukannya. Ya, Anda sudah bahas bahwa ketika kita jadi imam, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Qur'an. Baca yang mudah dari apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi hafalan kita yang mudah, baca, kita nikmati ketika kita sholat. Kalau tidak hafal, ya yang mudah-mudah saja yang hafal kita. Ada sebagian kita dikeluarkan tuh HP, dia baca lewat HP. Ya. Kemudian dia putar-putar tanya gini, kemudian ada abasnya macam-macam dan seterusnya. Ya, walaupun gerakannya ringan dan belum membatalkan sholat, tapi ini main-main, abas. Ya. Bahkan lebih parah lagi, dihubung-hubungkan dengan dakwah sunnah. Lihat dai sunnah, imam orang yang mengajarkan sunnah, ya. Lihat tuh, sholatnya Wahabi tuh begitu tuh. Ya, sholatnya nggak karuan. Begitu. Yang rusak apa? Yang rusak jadi dakwah kan. Sebenarnya karena nggak pakai ilmu. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang kelima adalah al-harakatu al-muharramah. Gerakan yang apa? Gerakan yang diharamkan. Gerakan yang diharamkan. Ini jenis yang kelima. Gerakan yang diharamkan. Baik. Gerakan yang diharamkan itu gerakan yang bagaimana? Ya. Kita perhatikan. Gerakan yang diharamkan kata beliau, kullu harakatin katsiratin mutawaliyatin li ghairi darurah. Ya. Setiap gerakan ya yang banyak, yang terus-menerus berkesinambungan, ya dilakukannya terus, ya mutawaliyah li ghairi darurah, tanpa darurah. Tanpa adanya darurah. Dalam keadaan yang bukan darurat. Bukan darurat. Ya. Ini gerakan yang haram. Ya. Contohnya apa? Misal an yataharrakal insanu harakatin katsiratan. Ya. Fi halil qiyami wa fi halil qu'udi wa tatawala hadhihi al harakatu biduni darurah.
Seperti seseorang banyak bergerak ketika berdiri, banyak bergerak ketika duduk, dan terus melakukan gerakan yang banyak ini tanpa darurat. Ya, kata Syekh, fa innaha muharramatun wa tabtulus shalah. Ini gerakan haram dan membatalkan solatnya. Jadi solatnya batal. Ya. Amma idza kanat li daruratin. Adapun kalau darurah, kalau darurat, kama law hajamahu asadun, seperti lagi solat diserang singa, singa nyeruduk, kan gitu, ada singa. Misalkan solatnya di mana? Misalnya di hutan misalnya. Au hajamathu hayyatun, atau diserang oleh ular misalkan, ya. Fa'amila amalan katsiran limudafa'atiha. Kemudian dia banyak bergerak untuk apa? Untuk mencegahnya, ya. Untuk mencegah dari serangan itu. Fa inna dzalika la yadurruh. Maka hal itu tidak mengapa, tidak memudaratkannya. Dasarnya apa? Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 239 yang tadi kita baca di awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Apabila kalian takut dalam salat kalian, farijalan, maka boleh salat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendaraan. Fa idza amintum, apabila kalian sudah merasa aman, fadhkurullaha, maka sebutlah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya salatlah, ya. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah mengajari kalian apa yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Wallahu a'lam bi-shawab. Inilah 5 gerakan dalam salat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, Wafiq barakallah. Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan di sesi kedua ini, silahkan untuk Anda yang bertanya. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustadz. Iya. Dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, ada beberapa kaum muslimin ketika sholat dia mengajak balitanya dengan dalih ya mengajari anak tentang sholat. Akan tapi ketika sholat berjamaah, berjalannya waktu sholat itu, anak tersebut lari-lari, kemudian dia nangis, teriak-teriak, sehingga kita yang di sampingnya pun gemes gitu, Ustaz. Mau diapain ini, tetap mengganggu, tapi bapaknya diam saja. Bagaimana? Apakah gerakan apa yang dibolehkan orang tuanya atau kita sendiri untuk mencegah agar tidak konsentrasi tersebut? Iya. Iya. Ini kesalahan orang tuanya, ya. Ketika orang tua membawa anak-anak yang anak-anak itu belum ngerti, ya, nggak mau diam, kesana kemari, maka dia harus bertanggung jawab untuk menjaga anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut lari kesana kemari mengganggu orang sholat, ya. Betul, dia bawa anaknya ke masjid untuk ngajari anaknya sholat dan agar anaknya suka dan cinta kepada masjid. Tapi salahnya dia adalah membiarkan itu anak, ya. Nah, kalau misalkan dia datang dengan membawa anak, maka seperti yang dilakukan sama Rasulullah SAW, Nabi kita, diangkat, digendong, si anak itu digendong, atau anak itu di samping dia, supaya tidak apa? Supaya tidak bergerak ke sana kemari, mengganggu orang lain, mengganggu kekhusyuan sholat, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh bapak-bapak yang membawa anak-anaknya sholat ke masjid, atau ibu-ibu, emak-emak yang membawa anaknya sholat ke masjid. Kalau misalkan susah diatur anak-anak tersebut, ya, dan nanti ganggu, ya taruh di rumah dulu. Ya, sholat dengan khusyuk di masjidnya. Kalau sudah ngerti anak itu, bawa ke masjid, gitu. Tapi ingat, ini bukan pelarangan secara mutlak, ya. Lihat anaknya ganggu atau tidak, itu masalahnya. Nah, Wafiq barakallah. Silakan untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja yang bertanya via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Iya.
mengenai masalah sholat, Ustadz. Iya. Baiknya ketika berdoa di sholat sunatkah apa di sholat fardu untuk sholat sujud berdoa di sujud terakhir? Iya. Yang dibenarkan di dalilnya apakah di sholat sunat qobliyah atau ba'diyah atau sholat fardunya? Mohon petunjuk Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, pertama, apakah khusus untuk sholat sunnah saja atau sholat fardu? Jawabannya untuk semua sholat. Baik di sholat fardu dan di sholat sunnah. Kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa kebaikan untuk akhirat kita dan kebaikan untuk dunia kita. Jadi bukan hanya di sholat sunnah saja. Di fardu pun kita boleh berdoa. Berikutnya, tentang berdoa di sujud. Itu perhatikan bukan hanya di sujud terakhir saja. Ya. Karena Rasulullah SAW berkata, adapun sujud, maka perbanyaklah doa oleh kalian. Ini kata Rasulullah SAW. Artinya bukan di sujud terakhir saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita mengkhususkan sujud terakhir saja, maka bisa masuk ke kategori bid'ah. Kenapa? Rasul nggak mengkhususkan salah satu sujud. Ya, di sujud manapun kita sujud perbanyak doa. Ya, apakah sujud terakhir atau sebelumnya? Ya, tidak kita khususkan di sujud terakhir. Kita perbanyak doa. Ya, makanya yang aneh sebagian imam ketika sujud terakhir lama sekali. Ini karena mungkin meyakini keyakinan seperti ini. Padahal tidak ada keterangan harus di sujud terakhir. Ya. Jadi di sujud manapun ketika sholat, maka dianjurkan kita perbanyak doa di situ. Ya. Jadi sekali lagi bukan di sujud terakhir saja. Dan berikutnya yang ketiga, doa bukan hanya di sujud. Ada beberapa tempat yang kita juga boleh berdoa. Di antaranya adalah ketika tasyahud akhir sebelum salam. Ketika tasyahud akhir sebelum salam. Ya, itu juga kita boleh berdoa, minta kebaikan dunia dan akhirat kita sebagaimana Abu Bakar Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang doa yang dia bacakan sebelum salam, ya. Doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterangannya kata Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah, setelah itu boleh kita berdoa minta kebaikan apa saja, kebaikan dunia kita, apa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya perlu diketahui oleh kaum muslimin bahwa ketika kita berdoa, kita punya hajat, ya, kita lakukan ketika kita memang dalam sholat, ya, karena sedang bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala, sedang hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingin selesai dari sholat kemudian berdoa. Ini fikih orang tersebut kurang, ya, dan ini disebut oleh ulama. Justru ketika kita sedang sholat, kita berlama-lama sholatnya, sujud kita atau tasyahud akhir, itu kesempatan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kita. Hajat akhirat kita dan hajat dunia kita. Ya, merupakan kekeliruan kita cepat-cepat sholat selesai, kemudian habis salam, kemudian kita berdoa. Ya, padahal ketika kita sholat itu ada tempat, ada waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang sangat bagus sekali kita untuk memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah tasyahud akhir sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, akhi. Wa fiik barakallah. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Halo. Iya. Halo. Ibu mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya, supaya Ibu bisa fokus mendengar suara kami dan kami mendengar suara Ibu. Ya. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa ini di mana? Ibu Lia di Makassar. Silahkan Ibu pertanyaannya. Mau nanya, kalau kita kan katanya tadi sujud terakhir memperbanyak doa.
Terus doa itu bisa dilafazkan selain subhana rabbiyal wa bihamdi. Apakah doa-doa itu bisa dilafazkan dan apakah doa-doa itu bisa dengan bahasa misalnya orang bahasa Jawa atau bahasa Makassar atau bahasa Indonesia. Terus doa-doa itu bisakah kita lafazkan atau dalam hati saja Pak Ustadz? Iya, udah Ibu? Ya, oke. Makasih banyak Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya luruskan tadi. Yang pertama, Ibu mengucapkan tadi di sujud terakhir perbanyak doa. Mungkin salah dengar kali ya. Penjelasan saya adalah ya, tidak kita khususkan di sujud terakhir. Tidak kita khususkan di sujud terakhir. Bahkan kalau kita khususkan di sujud terakhir bisa masuk ke dalam kategori bid'ah. Ya. Karena Rasulullah SAW mengumumkan secara mutlak. Ya. Memutlakkan maksudnya ya. Artinya ketika sujud perbanyak doa. Apakah sujud terakhir atau bukan terakhir? Ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Yang kedua, ya, tentang masalah apakah boleh ya mengucapkan dengan selain bahasa Arab, tentunya ini yang kedua nih, poin yang kedua nih. Jawabannya ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara ulama, tetapi pendapat yang saya pilih ya, itu boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bahkan ketika beliau ditanya tentang gimana dengan bahasa Inggris, ya, seingat ana, itu beliau boleh ya dengan bahasa Inggris. Yang tidak boleh kan kita berbicara dengan selain bacaan sholat di sholat. Ya, boleh tidak kita misalkan ngomong dengan selain bahasa Arab ketika sholat? Boleh tidak? Boleh tidak kita berbicara dengan bahasa Arab, maaf, ketika kita sholat? Jawabannya nggak boleh. Ya kan? Jawabannya nggak boleh. Sholat itu aqwalun wa af'al kan? Zikir-zikir dan perbuatan. Yang sudah dicontoh sama Rasulullah SAW. Dari takbir sampai salam. Kita nggak boleh ngomong, kita nggak boleh yang di luar sholat itu. Kalau berdoa, dibolehkan. Baik. Kalau dibolehkan dengan bahasa Arab, tentunya boleh juga dengan bahasa Indonesia. Ya kan? Karena yang mengkhususkan dengan bahasa Arab itu dalilnya mana? Ya kan? Itu. Dan ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi, boleh dengan selain bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Tentunya yang ketiga, diucapkan di dalam hati. Ya, jawabannya adalah doa itu diucapkan, bukan di dalam hati. Ya, diucapkan dengan sir, dengan pelan, tidak dengan suara yang tinggi, tidak dengan suara yang keras. Sekali lagi memang ada ikhtilafan ulama di masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.